Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terpuji nama Tuhan bahwa pada hari ini masih diberikan Tuhan kepada kita waktu untuk mengadakan kebaktian. Walaupun pada saat ini kita mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Berhubung karena adanya COVID-19 yang mewabah di seluruh pelosok dunia ini. Untuk itu kami berikan waktu untuk kita semuanya bersaat teduh. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu saja. Karena Engkau adalah gembala kami. Kami adalah domba tuntunan tanganmu. Engkau selalu setia menuntun kami, yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari oleh karena kemurahan-Mu, yakni sandang, pangan, ketentraman, dan segala sesuatu yang perlu bagi kebutuhan hidup ini.
Engkau telah mengangkat kami dari lembah kekelaman karena kasih-Mu melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami layak bersyukur karena Engkau selalu baik dan setia kepada kami. Hanya kebajikan serta kemurahan-Mu belaka yang menyertai kami seumur hidup. Kami memohon kehadiran Roh Kudus menuntun kami di dalam persekutuan ibadat ini, supaya kami berman teguh serta memperoleh kekuatan kembali untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang setia, kami naikkan doa ini. Amin. Sebelum masuk kita kepada pengampunan dosa, terlebih dahulu kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perbuatan, maupun melalui perkataan. Banyak yang belum kami lakukan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami layak menerima hukuman. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu membawa segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Engkau telah menganugerahkan waktu dan masa kepada kami. Akan tetapi, lebih banyak yang kami luangkan hanya untuk mengurusi kepentingan diri kami sendiri daripada memikirkan kehendak-Mu. Kami sering menghindari tanggung jawab kami dan kurang berani memikul salib sebab takut menanggung risiko. Kami lebih banyak memikirkan diri sendiri daripada memikirkan keinginan Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan membebaskan kami dari rasa takut dan khawatir. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Di muka Tuhan
Sekarang kami bersembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa, serta mengaku bahwa kami bersedia Engkau perbarui. Kiranya Roh-Mu senantiasa memimpin kami, sehingga kami hidup memiliki kemampuan yang melakukan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku
maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat kakak. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu hilang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat
yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Warta kita Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, pada tanggal 10 April 2020 telah lahir seorang putra di tengah-tengah keluarga Asimanjuntak, Boru Sinaga, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, GKPS Denpasar mengadakan 2 pos bantuan pangan bagi anggota jemaat GKPS Denpasar. Pos pertama di rumah pendeta di Jalan Labak dan pos kedua di rumah pengantar jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan bisa langsung datang ke rumah pendeta dan ke rumah pengantar jemaat. Yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sermon guru sekolah minggu via aplikasi Zoom. Yang keempat, hari Kamis 28 Mei 2020, sermon majelis via aplikasi Zoom. Yang kelima, hari Sabtu 30 Mei 2020, PA wanita via aplikasi Zoom. Yang keenam, sehubungan situasi COVID-19, Yayasan Purna Bakti Pemakaman Mumbul, iuran diturunkan dari 50.000 per jiwa menjadi 25.000 per jiwa per tahun untuk periode Mei 2020 sampai Juni 2021. Pembayaran terakhir Agustus 2020. Yang ketujuh, hari Minggu 31 Mei, ibadah Pantekosta, tata ibadah dari kantor pusat GKPS. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Mei 2020, diadakan persembahan khusus untuk membantu dana pensiun. Yang kesembilan, bagi jemaat yang hendak turut serta ambil bagian untuk membantu biaya Sinode Bolon yang akan dilaksanakan Juli 2020, dipersilahkan menghubungi bendahara jemaat. Yang ke-10, warta keuangan terlampir. Demikian warta kita, kami ucapkan terima kasih. Kita pantas mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu yang begitu indah. Hingga pada saat ini kita bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 440, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Allah kami yang sembah, melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, inilah hidup kami di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersekutu di sini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengajari kami, sehingga kiranya pujian kami berkenan kepadamu. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah kami Tuhan, warga jemaat GKP Denpasar Bali, di mana kami boleh bersekutu melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu buat kehidupan kami sepanjang hidup kami. Kami masih boleh menikmati, merasakan berkat anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, baik kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, kiranya Engkaulah memberkati kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, baik pun Tuhan di mana situasi saat ini yang tidak mendukung bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan akan memulihkan kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan bagi seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami, penghiburan yang sejati bagi kami, serta mengingatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tetap selalu bersandar dan berpengharapan kepadamu. Berkati juga Tuhan para pimpinan gereja-gereja, persekutuan gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, sehingga tetap boleh bersatu Tuhan untuk melayani setiap jemaat masing-masing di tengah-tengah pelayanan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau berkati mereka Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan, untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di saat ini, yaitu wabah corona yang melanda seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui wabah ini Engkau mengingatkan kami supaya kami lebih mendekatkan diri lagi kepadamu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun kami di dalam pergumulan, tapi kami percaya berkat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga para dokter perawat yang menangani yang terkena wabah corona ini Tuhan, sehingga bagi yang mengalami wabah corona ini boleh kembali pulih, sebab Engkau hadir melawat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang sakit, yatim piatu, janda-janda, bahkan bagi mereka mungkin Tuhan yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh karena situasi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan mereka kekuatan sehingga mereka mampu untuk menghadapi masalah yang terjadi saat ini. Bagi kami Tuhan yang mungkin masih mampu untuk bertahan, kiranya kami juga Tuhan untuk memberikan hati kami kepada mereka untuk boleh saling berbagi, saling mengasihi, sebab kasih yang daripada Tuhanlah yang sesungguhnya yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa yang mengalami semua musibah ini, wabah ini Tuhan. Engkau berkati mereka, biarlah setiap suku bangsa boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh kembali bekerja sebagaimana biasanya Tuhan yang telah kami lakukan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Melalui anak Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk menguduskan nama-Mu, yaitu dengan mendorong kami supaya senantiasa setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hati kami, supaya kami dikuatkan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu di bumi
melalui ketaatan dan perbuatan kami sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ajarilah kami supaya lebih sungguh mengenal dan mempercayai bahwa hanya Engkau saja sumber kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mensyukuri pemberian-Mu yang telah dan yang akan Engkau berikan kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami supaya mampu saling mengasihi, seperti Engkau telah mengasihi kami, supaya kami dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kami, tidak iri dan dendam, dan tidak merendahkan atau menghina sesama kami. Kuatkanlah kami untuk selalu mentaati-Mu dan mengasihi sesama kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau Tuhan yang memelihara dan memimpin kami supaya mampu menjauhkan diri dari dosa dan jerat iblis. Engkau juga yang menyertai kami supaya menang melawan segala pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 388, ayat 1 dan ayat yang kedua, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang kuasanya tak tertahan, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan bagi kami mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mengajari, membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah, sebab kami hamba-hamba-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada Minggu Eksaudi yang berarti bersorak-sorai, berseru kepada Tuhan, terambil dari Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu dan mungkin kita sering dengar tentang teks ini, ada lagu anak sekolah minggu juga yang mengatakan, ada orang buta duduk minta-minta tiap hari di tepi jalan. Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita perhatikan dalam konteks teks ini, bagaimana para penyandang disabilitas, orang yang dianggap cacat tanda kutip di mata masyarakat, itu dianggap sebagai golongan yang lemah, golongan manusia tingkat rendah yang dianggap bahkan sebagai akibat dari keberdosaan mereka tidak layak untuk hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Artinya penderitaan mereka, jika kita pandang dalam konteks sejarah pada masa itu, mereka tidak hanya menderita secara fisik, tetapi mereka juga secara sosial, secara psikologi, secara hubungan kemasyarakatan dianggap dan ditekan oleh karena status mereka, karena kecacatan mereka dianggap sebagai dosa. Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian dalam hidup yang demikian dianggap dosa, dianggap orang yang tidak sempurna, dianggap sebagai manusia yang tidak seutuhnya, mereka tidak bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat, akhirnya mereka hanya bisa berharap belas kasihan orang. Mereka duduk di pinggir jalan, tentu jika kita pernah melihat pengemis, kita melihat gelandangan, kita pernah melihat peminta-minta, satu hal yang pasti adalah mereka hanya berharap orang lain melihat mereka. Orang lain melihat eksistensi mereka. Orang menganggap mereka ada. Orang menganggap mereka sebagai seseorang yang memang patut untuk dikasihani, patut untuk dibantu. Kemudian mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pada saat itu oleh karena berbagai pengajarannya yang luar biasa dan tindakan-tindakannya, mujizat-mujizatnya yang sudah tersiar di penjuru Palestina pada saat itu, terkhusus di daerah Galilea sampai ke Yerusalem. Mereka sudah tahu kabar tentang Tuhan Yesus. Mereka sudah dengar isu desas-desus tentang seseorang yang bisa mengadakan mujizat. Mereka sudah mendengar tentang seseorang yang pengajarannya luar biasa. Mereka sudah tahu dan pernah dengar kabar tentang Tuhan Yesus.
Hingga akhirnya mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati tempat di mana mereka biasa meminta-minta. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, mungkin dalam keadaan penuh pengharapan, mereka dengan mata tidak bisa melihat, khalayak ramai banyak mengikut Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap katakan, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, tolonglah, tolong. Dengarkan kami Tuhan Yesus, kasihani kami anak Daud. Pada saat itu ramai, banyak orang. Pada saat itu orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Dan sebagai seorang peminta-minta yang status sosialnya tidak dianggap, keberadaannya tidak dianggap, kita bisa bayangkan bagaimana mereka harus bersorak-sorak tanpa tahu, tanpa bisa melihat kemana mereka harus meminta. Tuhan, tolong kami, kasihani kami Tuhan. Bisa saja arah mereka berseru dengan arah Tuhan Yesus tidak searah, kan? Begitu. Karena itu ramai. Bisa saja karena keramaian itu tidak ada yang mendengar mereka berseru. Atau mungkin kalau ada pun yang mendengar mereka berseru tidak bakal dianggap. Tapi dua orang buta ini, ketika mereka mendengar Tuhan Yesus lewat saja, mereka berkata, Tuhan, anak Daud, kasihani kami. Ada beberapa poin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dua orang buta ini berseru kepada Tuhan dengan pengharapan Tuhan akan menatap kehidupan mereka. Mereka berseru memanggil-manggil Tuhan dengan harapan dan dengan keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang harus diperbuat dalam kehidupan mereka yang berkekurangan saat itu. Tidak jadi jelas. Teks ini membuktikan seperti yang disebutkan dalam kitab Roma. Iman timbul karena pendengaran. Mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka mendengar tentang karya Tuhan Yesus. Kemudian mereka menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Meski belum kenal wajahnya siapa itu Tuhan Yesus. Meski belum tahu dan belum pernah dengar suara Yesus bagaimana. Ketika mereka tahu Tuhan Yesus lewat saja. Mereka dengan penuh pengharapan berkata, ini harapan kami. Ini orang yang bisa mengangkat kami dari keterpurukan kami. Jadi di dalam iman ada pengharapan. Di dalam permohonan ada pengharapan. Di dalam segala permintaan, permohonan, seruan kita ada harapan. Ini sikap yang pertama yang kita bisa lihat dari dua orang buta ini. Yang kedua, mereka berkata, Tuhan, tatkala orang lain melihat karya Tuhan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, tatkala banyak orang melihat Tuhan Yesus berkarya, mereka melihat bagaimana Yesus dengan kuasa yang daripada Allah melakukan berbagai mujizat, mengajar dengan kuasa yang begitu hebat. Pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan justru berasal dari dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Jadi kita bisa, dari cerita ini kita bisa tahu, ternyata dua orang buta ini secara iman mereka memandang kepada Allah. Mereka berpengharapan, mereka punya keyakinan Allah bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka panggil Tuhan Yesus dengan anak Daud. Adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dijanjikan. Dikala orang Farisi, orang Saduki, ada banyak pihak-pihak dari Yahudi yang iri, yang benci, yang dengki dengan Yesus.
dua orang yang secara sosial dianggap tidak mampu, tidak punya kedudukan, tidak punya nilai sama sekali, mengaku Yesus adalah Mesias, anak Daud, Tuhan yang dijanjikan. Dan yang keempat, mereka mengatakan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Permintaan mereka yang pertama bukanlah supaya mereka disembuhkan. Permintaan mereka yang pertama bukanlah agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Permintaan mereka yang pertama bukanlah agar supaya mereka bergelimang oleh harta. Permintaan mereka yang pertama bukanlah supaya mereka punya kedudukan. Permintaan mereka yang pertama adalah supaya Tuhan mengasihani mereka. Supaya Tuhan melimpahkan, memberikan kasih karunia, anugerah kepada mereka. Ini permintaan mereka. Dan yang kelima dari dua orang buta ini, kita bisa belajar bahwa iman mereka tidak dibatasi oleh gangguan, tidak terganggu oleh sikap orang lain di sekitarnya, tidak terganggu oleh tindakan orang lain di sekitarnya. Ketika mereka berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan anak Daud kasihani kami, orang banyak berbicara kepada mereka, menegur mereka, bahkan dengan lantang mereka berkata, kalian diam. Betapa tidak berharganya mereka. Bahkan hak untuk berbicara saja sudah tidak diberi. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, tatap kami Tuhan. Orang banyak berkata, menegur mereka dengan berkata, engkau diam. Ini bukan waktu saat yang tepat bagimu untuk berseru-seru memanggil guru kami. Guru ini Tuhan Yesus ini. Dia tidak punya waktu untukmu. Dia sibuk mengajar. Kemudian dari 5 sikap ini, kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana sikap Tuhan Yesus melihat dua orang buta ini. Dia berhenti, memanggil mereka, dan bertanya apa yang menjadi keinginan mereka. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus bisa mendengar suara seruan mereka berdua, padahal orang lain banyak. Berbondong-bondong mengikut dia. Tetapi ketika ada dua orang yang tidak dianggap berseru, Tuhan Yesus bisa dengar itu. Tuhan Yesus bisa dengar itu. Tuhan Yesus tahu pengharapan mereka. Tuhan Yesus tahu dan dengar seruan mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, apa yang ingin kuperbuat bagimu? Kemudian mereka mengatakan, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Akhirnya mereka nyatakan, dengan jujur mereka katakan, Tuhan kami butuh ini. Kami butuh agar mata kami disembuhkan. Kami butuh agar kami bisa melihat kembali. Kami ingin Tuhan kami bisa melihat apa yang orang lain sering lihat. Kami selama ini hanya mendengar bagaimana orang bercerita tentang indahnya penglihatan. Akhirnya pada saat itu Tuhan Yesus katakan dengan hatinya yang tergerak, dia menjamah mata mereka, mereka sembuh, dan seketika itu juga, seketika mereka setelah disembuhkan, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika dikatakan berseru kepada Tuhan dalam berbagai perkara kehidupan kita. Mungkin jika kita disuruh menghitung, jika kita disuruh memperbandingkan, jika kita disuruh bercerita tentang kehidupan kita kepada rekan-rekan kita, ibu kepada ibu, bapak kepada bapak, mungkin banyak di antara kita yang lebih suka berbagi cerita duka daripada berbagi cerita sukacita. Bahkan ada kecenderungan Bapak Ibu, siapa yang duka citanya paling besar seolah-olah paling hebat.
Siapa yang duka citanya paling besar, siapa yang duka citanya paling ekstrim, seolah-olah dia yang paling hebat. Sementara yang sukacita jarang diceritakan orang, takut pamer katanya. Kemudian kita belajar dari kisah ini bagaimana sebenarnya kehidupan kita. Kita belajar bagaimana sebagai umat Tuhan kita berseru memanggil namanya dalam perkara kehidupan kita. Apa pergumulan kita sekarang? Apa kesusahan hati kita sekarang? Mungkin bagi anak, dia bergumul bagaimana caranya menyenangkan hati orang tua. Bagi anak yang kuliah, yang di perantauan, yang bekerja mungkin bergumul. Bagaimana agar kehidupanku di masa depan membanggakan orang tua. Bagaimana agar cita-citaku tercapai. Mungkin bagi beberapa pemuda-pemudi, bagaimana agar aku bisa mencari jodoh, mendapat jodoh yang tepat bagiku. Mungkin bagi yang punya anak, apalagi dalam kondisi sekarang, bagaimana agar kami bisa tetap memberi makan anak-anak ini. Bagaimana agar anak-anak ini bisa sekolah, anak-anak kami ini tidak ketinggalan, anak-anak kami ini Tuhan sukses di masa mendatang. Mungkin di lain pihak, ada juga pergumulan kita mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang memang ketika terjadi sesuatu yang tidak seperti kita harapkan. Mungkin anak-anak kita bandel. Mungkin hubungan suami dan istri enggak harmonis. Mungkin hubungan orang tua dan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Orang tua marah kepada anak, anak marah kepada orang tua. Mungkin penghasilan kacau, mata pencaharian kacau pada saat sekarang. Mungkin harga-harga tanaman, hasil panen kita, yang kita tanam di ladang gak ada harganya. Kehidupan kita carut marut. Bahkan mungkin tabungan kita sebentar lagi habis ini. Ini membuktikan Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa sebenarnya memang setiap orang sebenarnya punya pergumulan masing-masing. Punya masalah masing-masing. Tapi tidak semua orang punya keinginan, punya keberanian, punya pengharapan dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Seolah-olah Tuhan itu menjadi solusi di saat-saat terakhir. Tuhan menjadi solusi di saat aku memang sudah gak sanggup lagi. Tuhan menjadi solusi ketika aku terjepit, begitulah kira-kira. Firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kalau mau hidup kita berubah, kalau mau kondisi kita diubahkan, kalau mau kita keluar dari pergumulan, keluar dari berbagai masalah problema yang kita hadapi. Yang pertama itu adalah komitmen itu harus muncul dulu dari diri kita. Komitmen untuk bersandar kepada Tuhan. Komitmen untuk meminta, memohon kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Terkadang untuk mengakukan apa yang menjadi beban hidup kita sendiri pun kita sulit. Untuk mengakukan apa yang kita alami, beratnya beban kehidupan di hadapan Tuhan pun sering kita pilah-pilah, enggak semua kita sampaikan. Tapi tidak demikian Bapak Ibu. Pergumulan saudara-saudari, pergumulan saya, kita punya banyak pergumulan masing-masing. Apakah sudah sepenuhnya ketika kita memohonkan itu kepada Tuhan, ketika kita memintakan itu kepada Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, apakah pengharapan kita sudah sepenuhnya atau pengharapan kita justru setengah-setengah? Kita meminta tapi di sisi lain kita sendiri ragu pada yang kita minta. Kita memohon kepada Tuhan di dalam doa, kita berseru, kita katakan Tuhan tolong aku. Tapi di sisi lain kita sendiri ragu akan kondisi kehidupan kita. Kita sendiri ragu akan apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita di masa mendatang. Akibatnya
Jika kita sendiri pun ragu atas apa yang kita doakan, kita ragu pada apa yang kita serukan, kita ragu pada apa yang kita mohonkan, maka keraguan itu sendiri sudah menjadi masalah baru Bapak Ibu. Akhirnya kita hidup dalam keraguan dan membuat pengharapan kita juga menjadi kabur. Pengharapan kita tidak jelas, pengharapan kita tidak bisa digambarkan dengan jelas. Karena apa? Pengharapan kita bagaimana mau jelas? Komitmen kita untuk bersandar saja pun masih belum jelas. Saya buat ilustrasi begini Bapak Ibu. Ada satu orang yang tidak bertuhan. Jadi ilustrasi, ada satu orang tidak bertuhan. Tidak mau mengakui Tuhan, dia menganggap bahwa apa yang ada dalam hidupnya ini adalah hasil usahanya sendiri, karyanya, pencapaiannya. Jadi dia menganggap manusia kaya karena bekerja keras, miskin karena memang ya tidak malas dan sebagainya. Dia menganggap kalau orang kaya itu tidak, atau orang punya sesuatu, punya harta itu karena hasilnya sendiri. Dia tidak percaya Tuhan. Dia ateis ya. Kemudian pada suatu ketika dia berjalan, dia punya hobi memang menelusuri gunung atau hutan gitu, berjalan di alam bebas. Kemudian suatu ketika dia tidak tahu, dia tidak pernah jalani daerah satu hutan, dia tergelincir, akhirnya dia jatuh. Dia jatuh tepat ke jurang. Tepat ke jurang, dan jurang itu dalam sekali. Gelap, tidak nampak apa-apa. Dia jatuh, dia cari pegangan tidak dapat. Ketika dia sudah melewati mulut jurang itu, dia hendak jatuh, dia dapat satu akar pohon ranting, begitulah, yang mencuat dari dinding jurang itu. Dia tangkap. Kemudian dalam kekalutan dia bingung. Dilihat ke bawah gelap, gak nampak apa-apa. Dia mau cari sesuatu yang bisa diraih oleh tangannya, tidak ada, hanya ranting yang dia pegang satu-satunya. Kemudian dalam kesesakan dia akhirnya mau berdoa. Dia mohon, Tuhan, tolong aku. Aku tidak pernah memohon kepadamu selama ini. Buktikan dirimu ada Tuhan, tolong aku. Wah, jadi dia ancam juga Tuhan. Kemudian, jadi ilustrasi ya. Jadi kemudian Tuhan jawab, baik, aku akan tolong engkau. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Maka yang pertama harus kamu lakukan adalah lepaskanlah ranting yang kamu pegang itu, dahan yang kamu pegang itu. Dia berpikir, enggak benar ini. Jangan gitulah Tuhan, jangan main-main lah Tuhan. Kalau kulepaskan ini aku mati. Ini jurang dalam sekali Tuhan, tolong. Apa solusinya Tuhan? Lepaskan dahan itu. Enggak mau aku Tuhan. Solusi yang lain, tolong. Lepaskan dahan itu. Akhirnya dia ya karena tidak punya pilihan, kalaupun harus mati, matilah, begitulah kira-kira ya. Dia lepaskan dahan itu. Dia masuk ke kegelapan jurang itu. Akhirnya rupanya jurang itu meski agak dalam, tetapi di bawahnya itu ada air. Sungai. Yang arusnya sangat lembut. Akhirnya dia jatuh ke air. Dia tidak terluka sama sekali. Kemudian ketika dia keluar dari air itu, dia yakini ternyata setelah aku melepaskan dahan itu, aku tahu bahwa Tuhan bisa menjawab perkara yang kualami dengan cara yang tidak bisa kuterima secara akal dan pikiranku. Bapak Ibu saudara-saudari, dari cerita itu kita bisa paham bahwa Tuhan mendengarkan seruan saudara-saudari Bapak Ibu sekalian.
Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dan Tuhan juga tahu apa yang dia harus perbuat. Oleh karena itu kita ketika mohon, ketika minta, ketika berdoa, ketika berseru, yakinkan diri kita Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan akan jawab permohonan kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan apa yang kita serukan selama ini dengan caranya sendiri, dengan waktu yang tidak bisa kita duga, dan dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Yang kita harus lakukan sebagai manusia, apa itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dari pelajaran yang kita bisa terima dari Matius 20 ini adalah yang pertama, usaha kita. Setelah kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon, usaha kita haruslah kita lakukan juga dengan sepenuh hati. Yang kedua, ketika kita berseru dan berserah kepada Tuhan, kita berserah dengan sepenuh hati, yakinkan bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, Tuhan sudah siapkan jawabannya. Yang ketiga, ketika kita sudah berdoa, sudah berjuang, maka yakinkan diri kita, jawaban yang diberikan Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Jawaban yang diberikan Tuhan adalah jawaban yang terbaik menurut Tuhan. Maka siapkan hati kita Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menerima jawaban Tuhan. Karena kita yakin jawaban Tuhan tidak pernah, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita. Sejauh langit dari bumi, begitulah perbedaan antara rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kebaikan dan sukacita bagi kita umatnya. Dan yang terakhir saya akan bacakan satu teks dari 2 Korintus 12 ayat 9. Dan ini yang juga menjadi dasar kita ketika kita memohon kepada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita harus sadar kita lemah. Dan kita harus sadar dalam kelemahan kita, Tuhan akan memperlengkapi, menguatkan, melayakkan, dan memampukan kita. Ini yang penting. Terkadang orang gak sadar dia lemah. Terkadang orang gak sadar dia salah. Terkadang orang gak sadar bahwa dia itu makhluk yang punya keterbatasan. Tapi Paulus katakan, begitu juga teks ini mau katakan, dengan kesadaran diri bahwa kita lemah dan terbatas, maka ada pengakuan bahwa Tuhan yang tidak terbatas itu akan menyempurnakan, melengkapi dan memampukan serta menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Maka orang yang hidup di dalam kesadaran bahwa dia adalah lemah, maka dia juga akan hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati karena dia sadar tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kedua, dia akan tahu kemana dia harus bersandar sebab dia kenal dirinya. Dia bersandar kepada manusia yang lain. Manusia yang lain itu lemah juga. Dia bersandar kepada hartanya. Harta akan habis. Dia bersandar pada tenaganya. Seiring umur tenaga berkurang. Dia bersandar kepada orang yang berkuasa. Kuasa itu punya waktu dan periode. Dia berkuasa kepada Tuhan. Maka dia juga akan beroleh kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Sebab dengan kasih anugerah Tuhan, kita yang lemah dimampukan, kita yang tidak mampu dimampukan, kita yang dulu miskin akan diperkaya, kita yang dulu bodoh akan dipandaikan, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kita Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan kita, suka maupun duka, sehat maupun sakit, pada saat kita senang maupun sedih. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kiranya kami menjadi umat-Mu yang tetap berseru dalam keadaan kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian di dunia ini.
Kami yakin dan percaya Tuhan, satu hal yang pasti yang menjadi sandaran kami. Ketika Tuhan Yesus Kristus menjamah kehidupan kami, maka kami akan beroleh sukacita yang tidak bisa kami dapatkan di dunia ini. Yakni sukacita surgawi, di mana yang memampukan, menguatkan kami dan melayakkan kami, serta menyempurnakan kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, mampu, senantiasa setia dan taat menjalani kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mohon berdoa kepadamu dan berterima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Waktu Tuhan